Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini adalah pertemuan kita yang kedua pada mata kuliah MPTI. Untuk pertemuan kedua kita membahas mengenai apa itu manajemen dalam proyek TI. Proyek di sini merupakan sebuah upaya atau usaha yang temporer. Temporer di sini artinya itu sementara untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang unik. Proyek sendiri biasanya termasuk dalam beberapa orang yang melakukan kegiatan yang saling berhubungan atau terkait. Jadi biasanya kalau proyek ini ada beberapa orang ya, biasanya disebut juga dengan tim. Dalam tim ini melakukan suatu kegiatan bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini konsumen utama sebuah proyek tersebut akan tertarik pada penggunaan sumber daya yang efektif guna penyelesaian proyek tersebut, sehingga bila dilakukan secara efisien dan tepat waktu. Artinya ini apa? Jika misalkan kita membuat sebuah proyek, misalkan hanya membutuhkan sekedar berapa orang, 3 orang atau 4 orang tim, itu akan lebih maksimal ya. Kalau misalkan penggunaannya 10 tim, itu akan tidak efektif ya, dari yang harusnya satu proyek itu bisa dikerjakan hanya 5 tim saja, tapi di sini proyek tersebut mempunyai ide atau mempunyai saran misalkan 10 orang untuk menyelesaikan sebuah proyek, tentu ini tidak akan efektif ke depannya, karena sumber daya efektif yaitu dilihat dulu penggunaan dari sumber daya manusianya, sumber daya apa yang digunakan, sehingga ini akan mempengaruhi berjalannya atau proses dari proyek tersebut berlangsung. Ini ada contoh dari sebuah proyek. Contohnya di sini adalah pembangunan sebuah gedung, di mana pembangunan gedung ini akan memerlukan tim proyek khusus untuk mendesain ataupun membangun, kontraktornya siapa. Ini adalah contoh proyeknya. Untuk di dunia IT sendiri yaitu ada pengembangan perangkat lunak. Contohnya ada perangkat lunak administrasi untuk nilai mahasiswa, untuk upgrade network perusahaan, dan masih banyak lagi. Untuk persamaan antara kegiatan ini adalah yang pertama dilakukan oleh SDM atau dengan sumber daya manusia. Yang kedua ini dibatasi oleh prasarana atau sarana atau sumber dayanya. Dan pasti ini sebuah proyek itu pasti berencana ya, tidak serampangan untuk membuat sesuatu, dilaksanakan dan terkontrol. Ini adalah persamaan antara keduanya. Untuk definisi pada proyek IT sendiri yaitu sebuah proyek di mana membutuhkan sebuah sumber daya dan ataupun produk teknologi informasi ini dalam penyelesaiannya. Di mana contoh proyek TI ini sendiri adalah pembangunan jaringan komputer, bisa untuk pembuatan software ataupun perangkat e-commerce atau pembuatan infrastruktur kartu ATM ataupun online banking. Apakah proyek itu pasti? Proyek itu memasukkan ketidakpastian, di mana karena proyek itu unik dan kadang itu sulit secara jelas untuk didefinisikan. Untuk sasaran proyek, estimasi berapa lama proyek tersebut selesai, atau biaya yang diperlukan, sehingga ketidakpastian ini yang menjadi alasan utama dilakukan pengelolaan proyek dalam menghadapi sebuah tantangan, yaitu terutama proyek memasukkan sebuah teknologi baru. Program sendiri adalah sekelompok proyek yang dikelola dengan cara melakukan koordinasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak didapatkan dari pengelolaannya secara individu. Pada atribut proyek ini yaitu
Sebuah proyek ini mempunyai maksud dan tujuan yang sangat unik. Di sini proyek itu dapat dipandang dari beberapa atributnya. Yang pertama itu ada jangka waktu, maksud, untuk kepemilikannya, sumber dayanya, peranan, resiko dan asumsi, tugas untuk saling ketergantungan, kemudian ada perubahan dari sebuah organisasi itu, pengoperasian dalam lingkungan yang besar dari proyek itu sendiri. Ini adalah contoh dari, ini adalah maksud dari sebuah proyek di sini. Untuk peranannya, di mana proyek TI ini memerlukan individual dengan berbagai rangkaian keterampilan yang berbeda-beda, di mana suatu proyek ini harus pada dasarnya memerlukan beberapa unsur. Yang pertama ada unsur manajer proyek, kemudian sponsor dari proyek itu, pakar pada materinya, dan pakar teknisnya. Ini adalah unsur-unsur yang ada pada proyek TI. Yang pertama kita akan membahas mengenai manajer proyek. Apa itu manajer proyek? Di sini manajer proyek itu pemimpin dari sebuah tim dan penanggung jawab dan menjamin bahwa semua pengelolaan proyek dan proses pengembangan teknis berada di tempat dan sedang dikerjakan di dalam serangkaian kebutuhan spesifikasi. Artinya manajer proyek ini bertanggung jawab full untuk pengelolaan pada sebuah proyek, di mana semua anggota tim ini bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban kepada seorang manajer proyek. Dan manajer proyek ini tentu saja bertanggung jawab penuh kepada stakeholder yang memberikan dia pekerjaan untuk membuat sebuah proyek. Manajer proyek di sini itu harus selalu kritis ya terhadap kesuksesan sebuah proyek, karena manajer proyek ini bekerja dengan sponsor proyek, yaitu tim proyek dan orang lain yang terkait dalam proyek untuk mencapai sebuah tujuan. Karena setiap proyek sendiri menghadapi beberapa hambatan dalam berbagai cara, terutama dengan lingkup, waktu, dan tujuan serta biayanya. Untuk batasan dari proyek tersebut itu kadang disebut dalam proyek sebagai 3 hambatan atau triple constraint, di mana untuk mencapai proyek yang sukses, manajer harus memperhatikan lingkup, waktu, dan biaya serta keseimbangan dari ketiga tujuan yang seringkali bersaing itu. Misalkan di sini yang dimaksud bersaing ini adalah cepat-cepatan. Misalkan di sini waktunya ini sudah sampai, harusnya ini waktunya sudah tanggal segini, sedangkan proyeknya itu baru dikerjakan sebelum dari tanggal itu. Ataupun dengan biayanya pada saat tanggal sekian itu diharuskan, misalkan harusnya 1 juta misalkan pada saat tanggal 24 ya, tetapi pada saat tanggal 24 itu bisa saja biaya yang sudah dikeluarkan lebih dari 1 juta. Itu adalah yang dimaksud dengan yang harus menjadi perhatian seorang manajer proyek dalam memperhatikan proyek yang ada. Sekarang kita akan masuk ke dalam sponsor proyek. Untuk sponsor proyek sendiri yaitu seorang klien di mana konsumen atau manajer organisasi yang bertindak sebagai pejuang untuk proyek dalam memberikan sumber daya organisasi dan arahan apabila diperlukan. Contohnya di sini ada subject matter expert atau SMA, yaitu user atau klien yang mempunyai knowledge khusus dan kepakaran khusus atau biasanya mempunyai wawasan terhadap area fungsional khusus yang diperlukan untuk mendukung sebuah proyek. Contohnya di sini
sebuah organisasi menginginkan membangun sebuah sistem untuk mendukung keputusan pajak, maka dengan mempunyai sistem pakar pajak, pada tim proyek akan dapat berbagi pengetahuan ya mengenai sesuatu yang tidak diketahui oleh SDM yang lain. Yang kedua ini termasuk dalam technical expert, di mana technical expert ini diperlukan untuk mendapatkan apa sih solusi yang bisa diberikan pada masalah organisasi ini. Pakar teknis ini termasuknya di dalamnya ada seorang analis, sistem desainernya, network spesialisnya, programmer, grafik dan trainernya. Tanpa memperhatikan jabatan, seorang individu ini bertanggung jawab terhadap penentuan, penciptaan, dan implementasi infrastruktur dan teknis organisasi untuk mendukung produk dari proyek TI ini. Apa sih visi misi dari proyek TI sendiri? Apa itu visinya? Visi itu adalah tujuan, apa yang dituju pada masa depan, karena visi ini memberikan arahan kemana perjalanan suatu proyek ini harus dituju. Sedangkan misi itu adalah aktivitas yang harus dijalankan untuk mencapai visi atau mencapai tujuan. Di mana apabila misi ini telah terdefinisi, maka seorang manajer proyek harus mencari keseimbangan antara sumber daya dan teknologi yang dipakai dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian bagaimana sih caranya mencari visi yang jelas pada proyek IT? Jawabannya cukup bertanyalah dan adakan wawancara pada pihak pemberi order seperti eksekutif pada perusahaan dan sponsor proyeknya, sehingga ini dapat memberikan jawaban akan hal ini. Selain itu diperlukan pula timbal balik dan masukan dari pihak pengguna akhir, di mana distributor dan vendor perlengkapan IT dan kebijakan perusahaan serta data dari proyek sejenis sebelumnya. Untuk peran dari manajer proyek itu sendiri adalah temporer, mengingat tentang rentang waktu proyek itu terbatas, sehingga seorang manajer proyek itu bertanggung jawab atas tercapainya visi dan misi proyek itu, bagaimana pengembangan aktivitasnya mengenai proyek, serta kepemimpinan serta pengelolaan sumber daya selama berlangsungnya proyek itu. Untuk manajemen proyek IT sendiri, yaitu penerapan pengetahuan, keahlian, perangkat dan teknik dalam teknologi informasi di dalam aktivitas proyek dengan tujuan mencapai target atau prestasi tertentu seperti keinginan dari klien, stakeholder, ataupun dari tim manajemen. Pencarian titik temu dari ruang lingkup itu sendiri, jadwal, biaya, kualitas, rekrutmen dari pihak yang memberikan proyek. Untuk proyek triangle sendiri, yaitu titik temu ini dikenal pula dengan sebutan project triangle, yaitu segitiga proyek. Apa itu segitiga proyek? Yaitu ada faktor-faktor yang sangat berperan dalam pelaksanaan proyek. Gambarnya adalah seperti ini, ada scope, cost, time, dan titik temunya adalah quality-nya. Scope sendiri merupakan batasan dari sejauh mana ini proyek ini akan dijalankan. Kemudian untuk waktunya itu batas waktu dari waktu untuk melakukan dan harus menyelesaikan proyek itu. Budget ini adalah batasan dari seberapa besar sumber daya yang dapat dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya di sini apa? Misalkan kita membuat sebuah proyek kalkulator, di mana proyek kalkulator ini ya sudah kita buat proyek kalkulator dengan waktunya 1 bulan dan budgetnya misalkan 1 juta. Itu adalah merupakan batasan-batasan yang harus ada pada sebuah pada sebuah proyek ya. Tidak mungkin kalau kita membuat proyek kita tidak ada batasan-batasannya, nanti akan serampangan kalau tidak ada batasan dalam sebuah proyek, karena batasan itu diperlukan agar
biaya yang pertama yaitu agar biayanya tidak membengkak. Yang kedua, waktunya tidak terlalu lama untuk dikerjakan. Yang ketiga adalah proyek tersebut tidak keluar dari jalur yang seharusnya, atau maksudnya di sini seharusnya adalah tidak keluar dari permintaan dari stakeholder itu. Contohnya di sini, apabila kita membuat sebuah garasi motor atau mobil di rumah, karena kita harus mendefinisikan hal tersebut sebagai sebuah proyek internal. Skopnya di mana? Skopnya adalah pembuatan garasi ukuran 4x6 dengan model tertutup, di mana di dalamnya kita tentukan pula bahan dan material. Kemudian yang kedua, waktu. Waktunya bagaimana? Waktunya itu dikerjakan selama 1 bulan. Dan 1 bulan kerja itu dikerjakan bisa dengan 2 orang tukang ataupun bertepatan dengan waktu liburnya adalah hanya hari Minggu saja. Hal ini juga harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah budget. Budget sendiri sekitar misalkan 20 juta untuk membuat garasi mobil. Ini termasuk biaya jasa tenaga 2 orang tukang dan material di dalamnya. Dari batasan 3 hal di atas, maka kita akan mengharapkan suatu hasil yang berkualitas dari pembuatan garasi tersebut. Quality as result. Karena buat apa kita membuat garasi mobil mahal-mahal tetapi hasilnya tidak memuaskan atau serampangan. Ini adalah contoh dari proyek triangle atau segitiga proyek itu sendiri. Untuk sekian dulu mengenai manajemen proyek TI ini. Kalau ada pertanyaan silakan ketikkan saja pada forumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.